Manusia Indonesia adalah manusia yang paling multibahasa di dunia. Itu DNA kita. Semua bahasa indah dan penting. Bahasa adalah hak asasi manusia yang paling hakiki. Nama lengkap saya Yasinta Kustaryuni Kurniase. Saya melanjutkan master di Universitas Tasmania. Kemudian setelah lulus sekitar tahun 2000 dan tahun 2004 saya menjadi staf tetap di Universitas Monash di Melbourne sampai sekarang ini. Sekitar 25 tahun ya. Punya satu anak namanya Argus. Dia berumur 19 tahun. Saya hanya berbicara dengan dia dalam bahasa Indonesia. Secara intensif bahkan sebelum dia lahir ya. Kemudian kita punya sandi atau bahasa-bahasa seperti monggo, nuwun, maaf, bodoh, tolol. Tapi karena saya tinggal di luar Indonesia, yang saya tekankan adalah dia penting sekali untuk menguasai bahasa Indonesia dan saya merasa berhasil dalam hal ini. Jadi kalau di Australia selama 25 tahun 90% siswa kami itu secara historis dari keluarga Anglo-Saxon. Tapi 6 tahun belakangan ini ada perubahan. Jadi masih di bawah 5% siswa birasial yang salah satu orang tuanya dari Indonesia. Alasannya apa? Dorongan dari salah satu orang tuanya, yaitu dari Indonesia, atau kedua orang tuanya, jadi kedua orang tuanya sangat positif. Atau karena ketika sekolah SD, SMP, SMA mereka mempelajari bahasa, jadi di universitas ingin melanjutkan. Kita tahu sendiri ya psikologinya siswa-siswa dari SMA yang ke universitas itu adalah mulai ketika mereka mencari identitas diri mereka. Nah, ada yang sering pulang ke Indonesia, ada yang mendengar orang tuanya berbicara tentang Indonesia, ada yang karena orang tuanya aktif berkegiatan dengan masyarakat Indonesia, itu membuat mereka untuk seperti mencari identitas diri mereka, kemudian belajar bahasa Indonesia. Secara praktis, mereka merasa tidak percaya diri atau takut, ya malu tadi ya. Kemudian mereka ingin asimilasi dengan cepat. Mereka dipengaruhi oleh lingkungannya yang tadi, monolingual bahasa Inggris. Takut salah, takut anaknya ketinggalan, takut nanti dibully di sekolah, dan kan nanti saya bisa jadi salah satu peneliti untuk mengamati mengapa banyak orang tua merasa malu, tidak percaya diri, atau banyak alasan yang lainnya memutuskan untuk tidak menurunkan bahasa ibu atau bahasa Indonesia kepada anak-anaknya. Australia dan saya pikir banyak negara-negara yang lainnya itu punya mental monolingualisme Inggris, dan ini berbahaya. Karena mental monolingualisme Inggris yang sedikit banyak mengabarkan kepada sekolah, orang tua, media, dan yang lainnya bahasa selain bahasa Inggris itu tidak penting. Jadi ketika kita berbicara tentang kebijakan bahasa, negara seperti di Australia itu sangat sedikit sekali, hampir tidak ada. Saya beruntung saya tinggal dan hidup di Victoria, yang pemerintahnya masih mengatakan dan mengimplementasikan kebijakan bahasa selain bahasa Inggris. Beberapa pesan. Yang pertama, mengingatkan bahwa DNA kita adalah manusia Indonesia, yaitu manusia multibahasa, ya, dan itu identitas kita. Yang kedua, kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Dan ketiga, jadikan pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari dengan anak kita sebagai waktu kegiatan yang spesial. Jadi yang berikutnya, lakukan kegiatan ini dengan bahagia, usil atau lucu. Yang kelima, strategi yang saya pakai adalah kata kunci. Please do not deny our children the very essence and beauty of who we are. Yang pertama, teruskan upaya-upaya yang berupa kebijakan bahasa dari tingkat pusat sampai daerah-daerah dengan program penelitian, pengembangan bahasa, sastra nasional, sastra daerah,
pengajaran wajib bahasa Inggris dan lain-lain itu diteruskan karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan kebijakan bahasa yang paling sulit. Mungkin perwakilan Indonesia yang ada di luar dengan mungkin dalam setiap acara secara terbuka dan saya secara percaya diri memakai bahasa Indonesia adalah sebuah cinta yang tidak ada habisnya. Jadi istilahnya adalah meskipun kita keluar dari Indonesia, Indonesia tidak pernah keluar dari kita.